tentang distribusi frekuensi. Jadi, apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyusun, meringkas, atau mengatur suatu data yang tadinya masih berupa data acak dari hasil suatu penelitian, disusun menjadi data yang berkelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pada distribusi frekuensi, kita akan menemukan berbagai istilah yang mungkin akan terasa asing di sekitar kita. Nah, pada distribusi frekuensi, kita akan menemukan yang namanya kelas, batas kelas, tepi kelas, interval kelas, panjang kelas, titik tengah, dan frekuensi. Dan semua itu akan dibahas pada video saya kali ini. Akan kita bahas adalah kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Nah, menentukan banyak kelas itu menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang mana N adalah banyak data. Seperti contoh, misalkan terdapat data sebanyak 24 buah. Itu artinya N-nya sama dengan 24. Nah, maka nilai K-nya adalah 1 ditambah 3,3 log 24. Hasilnya adalah K sama dengan 5,5. Kemudian dibulatkan menjadi K sama dengan 6. Sehingga banyak kelas yang nantinya akan terbentuk itu ada 6 kelas. Yang kedua adalah batas kelas. Nah, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, di sini ada dua jenis batas kelas. Ada batas kelas bawah dan batas kelas atas. Nah, batas kelas bawah itu merupakan nilai terkecil dari suatu kelas, dan batas kelas atas adalah nilai tertinggi dari suatu kelas. Kemudian ada tepi kelas. Nah, tepi kelas itu disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki tempat untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, ada dua tepi kelas, ada tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Cara menentukan tepi atas kelas itu dengan cara batas atas ditambah 0,5. Kemudian, cara menentukan tepi bawah kelas adalah dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Ini merupakan contoh batas kelas dan tepi kelas. Nah, yang pertama, angka 10 ini merupakan batas kelas bawah. Kenapa? Karena dia paling kecil di kelas ini. Kemudian 19 itu merupakan batas kelas atas. Karena dia nilainya paling besar di kelas yang ini, gitu. Jadi, ini adalah satu kelas, ini kelas 2 kelas, ini 3 kelas, ini 4 kelas. Nah, kemudian tepi bawah kelas, tadi caranya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka 10 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 9,5. Kemudian menentukan tepi atas kelas, caranya adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga batas atas adalah 19, kemudian ditambah dengan 0,5, maka hasilnya adalah 19,5. Itu untuk kelas yang ini. Kemudian untuk kelas yang kedua sama. 20 merupakan batas bawah. 29 merupakan batas atas. Sehingga tepi bawah kelas adalah 20 dikurangi 0,5. Begitu pula dengan tepi atas, 29 ditambah 0,5. Seperti itu. Selanjutnya adalah titik tengah kelas. Nah, titik tengah adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Cara menentukan titik tengah kelas itu dengan cara setengah dikali batas atas tambah batas bawah dari kelas itu, gitu. Kemudian ada interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian ada panjang interval kelas atau yang biasa disebut dengan panjang kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Kemudian ada frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk dalam kelas tertentu dari data acak. Jadi ini adalah cara menentukan panjang kelas. Nah, caranya adalah tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Tepi atas kelas adalah 49 ditambah 0,5, hasilnya 49,5. Tepi bawah kelas adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Maka hasilnya adalah 10. Cara menghitungnya,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Maka itu tadi adalah panjang kelasnya 10. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi relatif itu adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif, itu dia ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini merupakan contoh dari distribusi frekuensi relatif. Jadi rumusnya adalah seperti ini, frekuensi kelas dibagi frekuensi total kemudian dikali 100%. Frekuensi kelas 5, kemudian frekuensi totalnya adalah 40. Jadi 5 dibagi 40 kemudian dikali 100%, maka hasilnya adalah 12,5. Begitu pula dengan kelas yang ini. Jadi 14 dibagi 40, hasilnya berapa? Kemudian dikali dengan 100%. Jadi 35%. Begitu pula dengan kelas-kelas selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mempermudah kita dalam pengerjaan soal. Yang kedua, menghitung jumlah kelas sesuai dengan rumus yang tadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, menghitung jarak atau rentangan dengan rumus data tertinggi dikurangi data terkecil. Yang keempat, menghitung panjang kelas interval P dengan rumus rentangan nilai R ini tadi dibagi dengan jumlah kelas yang sudah kita cari ini tadi di sini. Kemudian, menentukan batas bawah kelas pertama. Usahakan batas bawah kelas pertama itu nilainya lebih kecil atau sama dengan data terkecil yang udah kita urutin tadi di sini gitu. Terus kemudian membuat tabel. Nah, di sini kita punya contoh soal. Ini merupakan data acak 65, 54 dan seterusnya sampai 55. Jumlah datanya ada 40. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, beginilah urutannya. Kemudian, menentukan jumlah kelas. Menggunakan rumus yang tadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena N-nya 40, berarti tinggal kita substitusikan saja. Maka ketemu hasilnya K sama dengan 6,28, dibulatkan menjadi 7. Jadi, banyak kelas yang akan kita bentuk nanti ada sebanyak 7 kelas ini gitu. Jadi bakal ada 7 kelas gitu. Langkah selanjutnya adalah menentukan rentang. Menentukan rentang itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Yang seperti tadi, rumus tadi, jadi R sama dengan 96 dikurangi 15 sama dengan 81. Kemudian menentukan panjang kelas, yang mana rumusnya adalah R dibagi K. R kita udah tahu tadi 81, kita udah cari di sini. Kemudian K tadi 7, kita juga udah cari. Jadi P sama dengan 11,57. Kita bulatkan menjadi 12. Jadi panjang kelasnya adalah 12. Menghitungnya seperti yang tadi. Nah, ini merupakan tabel yang sudah jadi. Nah, angka-angka ini diperoleh dari data terkecil tadi adalah 15 di sini. Nah, kemudian pada saat membuat tabel itu usahakan batas bawah kelas pertama itu lebih kecil atau sama dengan data terkecil. Ingat, data terkecil di sini adalah 15. Nah, di sini kita menggunakan 14. Itu nggak apa-apa, 15 juga nggak apa-apa. Karena dia masih termasuk ke dalam kelas ini gitu. Kemudian cara menentukan panjangnya. Kita tadi udah tahu bahwa panjang kelas adalah 12. Maka cara menghitungnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 12 panjangnya, berarti sampai 25. Itu untuk kelas pertama. Untuk kelas yang kedua lanjut setelah 25, 26. Begitu
pula seterusnya. Jadi ini 12 sampai 37, kemudian 38, di sini panjangnya juga 12. Terus hingga 97. Nah, frekuensi ini banyak data antara 14 sampai 25. Itu ada 5 biji. Nah, jadi seperti ini, 14 sampai 25. Kita lihat 14 sampai 25, berarti sampai sini. Berarti 15, 16, 17, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data. Ini merupakan 5 frekuensi. Jadi frekuensinya tuh 5 gini. Kemudian kita menentukan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama adalah menentukan tepi bawah kelas dari kelas pertama. 14 dikurangi 0,5 adalah 13,5. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif kurang dari 13,5. Jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena di sini data terkecil itu adalah 14. Jadi paling kecil adalah 14 gitu. Nah, yang kedua adalah menentukan batas atas dari kelas pertama. 25 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 25,5. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif kurang dari 25,5. Jawabannya 5. Kenapa? Karena di sini frekuensinya adalah 5. Yang kedua, menentukan tepi atas kelas dari kelas kedua. 37 ditambah 0,5 jadinya 37,5. Kemudian, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari 37,5. Jawabannya adalah 19. Kenapa? Karena pada kelas ini frekuensinya ada 14. Nah, ini kan di bawah 37,5. Ada 14 ini dan ada 5 ini. Jadi dijumlahkan saja. Kemudian hasilnya adalah 19. Begitu pula dengan kelas-kelas seterusnya. Yang ini batas atasnya adalah 49, jadi tepi atasnya adalah 49,5. Nah, maka frekuensi kumulatif kurang dari 49,5 adalah 7 ini, kemudian ditambah 14 ini, dan ditambah 5. Maka hasilnya adalah 26. Begitu pula dengan seterusnya. 61,5 kurang dari 61,5 berarti 7 ini, 14, dan 5. Kurang dari 73,5, maka angka 3 ini 7, 14, dan 5 kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah 36. Pada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu juga ada persen kumulatif. Persen kumulatif ini kita peroleh dari frekuensi relatif yang udah kita cari pada slide sebelumnya. Nah, kurang dari 13,5 itu adalah 0. Kenapa? Karena data yang paling kecil di sini adalah 14. Jadi nggak ada kurang dari 13,5. Kemudian yang kedua adalah kurang dari 25,5. Nah, jawabannya adalah 12,5 sesuai dengan yang kita cari tadi. Nah, ini. Kemudian kurang dari 37,5 frekuensi relatifnya tadi pada kelas yang kedua ini adalah 35 dan pada kelas pertama adalah 12,5. Jadi tinggal dijumlah aja dan hasilnya adalah 47,5. Begitu pula dengan seterusnya. Nah, ini kurang dari 49,5. Kita tahu frekuensi relatif di sini tadi adalah 17,5. Jadi di sini ditambah 35, di sini 12,5. Yang ini tadi nih. Jadi hasilnya adalah 65. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama, lebih dari 13,5. Seperti yang kita ketahui, angka-angka ini merupakan angka-angka yang lebih dari 13,5, sehingga persen kumulatifnya adalah 100%. Selanjutnya adalah kita menentukan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya seperti yang tadi. Yang pertama kita harus menentukan tepi bawah kelas dari kelas pertama. 14, tepi bawahnya adalah 13,5. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif lebih dari 13,5. Jawabannya adalah 40. Kenapa? Karena 40 ini didapat dari penjumlahan ini. Nah, kenapa? Karena ini merupakan data-data yang nilainya adalah lebih dari 13,5. Nah, ini jumlahkan, maka sini adalah 40. Begitu pula dengan yang ini. Menentukan nilai 25,5 itu diperoleh dari tepi atas kelas pertama ini, 25 ditambah 0,5, maka hasilnya 25,5. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari 25,5 itu jawabannya adalah 35. Kenapa?
Karena yang lebih dari 25,5 itu cuman di sini, di sini, dan sampai bawah sini. Jadi 14 ditambah 7, ditambah 7, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 1. Maka hasilnya adalah 35. Kemudian untuk yang ini, frekuensi kumulatif lebih dari 37,5 adalah frekuensi yang kelas ini, 7, ditambah 7 ini, ditambah 3, ditambah 3, dan ditambah 1. Maka hasilnya adalah 21. Begitu pula dengan seterusnya. Jadi untuk yang ini frekuensi kumulatif lebih dari 49,5, maka 7 ini 3, 3, dan 1, maka hasilnya adalah 14. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari 97,5, jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena data terbesar adalah 97. Jadi nggak ada lagi angka yang lebih besar dari 97, sehingga jawabannya adalah 0. Gitu. Selanjutnya adalah menentukan persen kumulatif lebih dari 25,5. Nah, jawabannya di sini adalah 87,5. Angka ini diperoleh dari penjumlahan frekuensi relatif pada kelas kedua hingga kelas ke-7. Seperti yang kita sudah cari tadi. Nah, ini adalah frekuensi relatif pada kelas kedua hingga kelas ke-7. 35, 17,5, 17,5, 7,5, 7,5, dan 2,5. Nah, ini merupakan persen kumulatif lebih dari 25,5. Jadi, ini tadi 37 di sini kan. Kemudian ditambah 17,5, seterusnya sampai pada frekuensi relatif kelas ke-7. Maka diperoleh hasil 87,5. Begitu pula dengan yang ini. Lebih dari 37,5 itu artinya adalah penjumlahan frekuensi relatif pada kelas ketiga, keempat, 5, 6, 7. Nah, diperoleh hasil 52,5. Begitu pula dengan yang ini. Lebih dari 49,5 adalah penjumlahan frekuensi relatif dari kelas keempat, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 35. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai histogram dan poligon frekuensi pada distribusi frekuensi. Nah, ini merupakan grafik poligon. Jadi cuman garis-garis gini doang. Nah, angka-angka ini menunjukkan frekuensinya. Sedangkan pada garis ini itu menunjukkan kelas. Jadi pada kelas pertama itu ada 5 frekuensinya. Terus pada kelas kedua itu dia ada 14. Pada kelas ketiga ada 7, begitu pula dengan seterusnya. Nah, hingga pada kelas ke-7 itu ada 1 frekuensinya. Nah, ini merupakan grafik histogram atau persegi seperti ini, persegi panjang seperti ini. Ini merupakan histogram. Nah, ini sama seperti dengan poligon tadi, jadi ini menunjukkan banyaknya frekuensi. Pada kelas pertama ada 5, pada kelas kedua ada 14, kelas ketiga ada 7. Nah, begitu pula dengan seterusnya hingga pada kelas ke-7 ada 1. Nah, seharusnya pada ujung bawah sini ini merupakan tepi bawah kelas dan di sini merupakan tepi atas kelas. Jadi di sini itu harusnya adalah angkanya tepi bawah kelas. Yang di sini adalah tepi atas kelas. Yang di sini tepi bawah kelas, tepi atas kelas. Begitu pula dengan seterusnya. Di sini tepi bawah kelas, di sini tepi atas kelas. Selanjutnya adalah membahas mengenai ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif itu disebut juga dengan ogive lebih dari, yang nilainya itu berasal dari frekuensi kumulatif lebih dari. Dan ogive negatif itu sama dengan ogive kurang dari, yang nilainya berasal dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian, angka-angka di bawah sini itu berasal dari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Dan menentukan titik-titik ini itu berasal dari frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari yang sudah kita cari sebelumnya. Sekian video penjelasan dari saya mengenai distribusi frekuensi. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau penjelasan yang sulit dimengerti. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.